PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan.
Gibran. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soekardi dan Roy BP Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya untuk Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwarar Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwarar Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang.
yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Sugardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya kepada Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga tercatat dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi.
Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari TribunSolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran
banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula perda rencana tata ruang wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beli mulai atau menjalankan untuk Jokowi? Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai pada Jokowi? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut.
Hengkangnya politikus senior Marwar Sirait atau ARA dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama ARA dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama ARA. Padahal ARA merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa ARA tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut ARA merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan ARA dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya ARA merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarno Putri. Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024. Di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya.
Mas Gibran. Soal cuti Mas, cuti jadi wali kota Solo Mas. Mas Gibran. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Pak Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri.
Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai Bapak? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau
bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soekardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data, dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwarar Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwarar Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi.
Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beri nilai 5 untuk mendukung Jokowi. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai Bapak? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Maruara Sirait Hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soekardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya
Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data, dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarno Putri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye.
Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula perda rencana tata ruang wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi wali kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar belum menerima atau menjalankan hukum Jokowi. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menerima Jokowi? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soekardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya.
Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwarar Sirait atau ARA dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama ARA dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama ARA. Padahal ARA merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa ARA tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut ARA merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan ARA dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya ARA merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa pada Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya sebagai Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat catat dan kepuasan kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih
masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarno Putri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Mas Ganjar menerima atau mendukung Jokowi? Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menerima pada saat ini? Sebanyak
150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soekardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Pak Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami dan juga seperti yang saya juga berkata dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarno Putri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya.
Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan wali kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan wali kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai wali kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar wali kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan
dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.B. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwarar Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwarar Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang.
yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beli menerima untuk menjalankan hukum Jokowi. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menerima pada Jokowi? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data, kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur
dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwar Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang.
Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu, perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula perda rencana tata ruang wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini, hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya kepada Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut.
Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau ARA dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama ARA dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama ARA. Padahal ARA merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa ARA tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut ARA merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan ARA dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya ARA merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarno Putri. Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran.
Mas Ganjar beli melalui atau mendukung Jokowi? Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat catat, kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri.
Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau
bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwarar Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwarar Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi.
Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beri nilai 5 untuk menjaga mendukung Jokowi. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa pada saat Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya
Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data, kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye.
Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula perda rencana tata ruang wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi wali kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beri menerima untuk menjalankan Jokowi. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menerima pada saat ini? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soekardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya sebagai Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya.
Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwarar Sirait atau ARA dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama ARA dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama ARA. Padahal ARA merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa ARA tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut ARA merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan ARA dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya ARA merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarno Putri. Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya.
Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai pada Solo? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya sebagai Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat catat dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri.
Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar belum menerima untuk menjalankan Jokowi. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menerima pada saat ini? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait Hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan
bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soekardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwarar Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwarar Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari Tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi.
Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai Bapak? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya
Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data, dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024. Di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo Y.F. Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye.
Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula perda rencana tata ruang wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy BP Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya.
Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwar Sirait atau ARA dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama ARA dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama ARA. Padahal ARA merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa ARA tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut ARA merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan ARA dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya ARA merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024. Di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan deh, pelan-pelan deh.
Mas Gibran. Soal cuti Mas, cuti jadi wali kota Solo Mas. Mas Gibran. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai Bapak? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya sebagai Jokowi untuk memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri.
Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Mas Gibran, soal cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Mas Ganjar dimulai untuk menjaga Jokowi. Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa pada saat ini? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait Hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan
akan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soekardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur masalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwarar Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwarar Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwarar Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi.
Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beli menerima atau tidak mendukung Jokowi? Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa pada saat ini? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya
Pak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia, dan juga kami, dan juga seperti yang saya juga dapat data, dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi, dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya, Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarno Putri. Umam menilai hengkangnya Ara secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya Ara dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye.
Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula perda rencana tata ruang wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi wali kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beli nilai 5 untuk menjaga untuk Jokowi. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai Bapak Jokowi? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.B. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi banyak memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya.
Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau ARA dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama ARA dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama ARA. Padahal ARA merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa ARA tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut ARA merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan ARA dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya ARA merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarnoputri. Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung Capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya.
Mas Gibran, soal cuti mas, cuti jadi wali kota Solo mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beli menerima atau menjalankan untuk Jokowi? Gimana mas? Apakah Mas Ganjar menilai bahwa Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan seusai Marwara Sirait hengkang. Terkait dengan hal ini, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memberikan respon santai. Dikutip dari Kompas.com, Hasto menilai bahwa mundurnya 150 kader TMP Majalengka itu adalah hal biasa. Menurutnya, TMP adalah organisasi sayap partai PDIP di mana sudah biasa akan adanya kader yang loyal atau bahkan memilih mundur. Hal itu disampaikan oleh Hasto saat ditemui di Media Center TPN Ganjar Mahfud Jalan Cemara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 Januari 2024. Hasto pun menekankan bahwa PDIP seperti partai politik lainnya yang selalu menghadapi berbagai dinamika. Namun dalam menghadapi dinamika, ia menyebut bahwa partainya memilih fokus untuk tetap turun ke masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa PDIP semakin survive justru karena konsolidasi kader yang dilakukan. Hasto pun mencontohkan sejumlah mantan kader PDIP seperti Laksamana Soegardi dan Roy B.P. Janis. Dengan henggangnya dua kader senior itu, menurutnya PDIP tetap kokoh berdiri. Diketahui sebelumnya bahwa sebanyak 150 kader TMP Majalengka mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Majalengka pada Selasa 16 Januari. Mereka datang beramai-ramai untuk mengundurkan diri sebagai kader PDIP. Bendahara TMP Majalengka Dena M. Ramdan mengatakan bahwa mundur massalnya kader TMP dari Partai Banteng adalah untuk mengikuti langkah Presiden Joko Widodo dan mantan Ketua Umum DPP TMP Marwara Sirait. Saya percaya dan saya cocok hati saya dan nurani saya sebagai Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi dan saya adalah bagian dari rakyat Indonesia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mantan politisi PD Perjuangan Marwara Sirait alias Ara mengungkap pesan dari sang ayah Sabam Sirait sebelum mundur dari Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Pesan tersebut berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini diungkapnya saat mengembalikan kartu tanda anggota ke DPP PD Perjuangan pada Senin 15 Januari. Awalnya Ara mengaku memilih keluar dari PD Perjuangan lantaran ingin mendukung Presiden Joko Widodo. Ia ingin mengikuti langkah Jokowi karena cocok dengan hati nuraninya. Menurutnya Jokowi bisa memanusiakan rakyat Indonesia. Kemudian Ara mengatakan bahwa ayahnya memang salah satu pendiri PD Perjuangan. Ia lalu mengungkap pesan ayahnya untuk membela dan menjaga Jokowi. Adapun saat pengembalian KTA, Ara ditemui oleh Wasekjen PD Perjuangan Utut Adianto. Video pertemuan antara keduanya juga diunggah oleh Ara di media sosial Instagramnya. Utut pun menerima dengan baik kartu yang dikembalikan Ara. Ia berjanji akan melaporkan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristianto. Utut juga menyampaikan dirinya menghormati keputusan Ara tersebut. Hengkangnya politikus senior Marwara Sirait atau Ara dari PDIP menjadi sorotan publik. Bagian dilaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghapus foto bersama Ara dari postingan Instagram. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam yang mengatakan admin media sosial Ganjar sampai hati menghapus postingan gambar kegiatan politik bersama Ara. Padahal Ara merupakan sosok yang mendukung Ganjar saat masih berada di PDIP. Lantas Umam mengatakan sikap tersebut menjadi salah satu bukti bahwa Ara tidak diberi peran di internal partai. Terlebih Umam menyebut Ara merupakan simbol politikus muda PDIP yang cerdas. Bahkan Ara dikenal sebagai simbol regenerasi ideologis. Pasalnya Ara merupakan putra politikus senior PDIP yakni Sabam Sirait yang merupakan loyalis Megawati Soekarno Putri.
Umam menilai hengkangnya ARA secara tidak langsung mengikuti jejak Budiman Sujatmiko. Perlu diingat Budiman Sujatmiko lebih dahulu dipecat karena mendukung capres nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Menurut Umam, perginya ARA dan Budiman menjadi bukti ketidakpuasan kelompok muda atas karakter kepemimpinan PDIP. Gaya kepemimpinan yang dikenal sentralistik dengan menjaga praktik tradisi demokrasi terpimpin seolah tidak memberi ruang bagi politikus muda yang kritis dan dinamis. Umam berujar kondisi itulah yang membuat politisi muda seolah merasa terpinggirkan. PDIP Solo mendesak Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul setelah Gibran dinilai kerap cuti untuk kampanye Pilpres 2024. Atas desakan itu, Partai Gerindra pun pasang badan membela Gibran. Dilansir dari tribunsolo.com, desakan PDIP Solo yang meminta Gibran mundur mendapatkan respons dari Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad pada Selasa 16 Januari. Sufmi Dasko menilai permintaan agar calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2 itu mundur dari jabatan Wali Kota Solo terlalu dipolitisasi. Ia pun menegaskan bahwa kini juga terdapat aturan yang mengizinkan Gibran tak perlu mundur dari jabatannya tersebut. Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan Wali Kota Solo oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Sukasno menilai Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tak kunjung dirancang, yang mana hal itu membuat operasional Perda tidak efektif dan mempengaruhi pelayanan. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait permintaan fraksi PDIP Solo ke cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Selasa 16 Januari 2024, di mana Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno menyebut akan melaporkan Gibran ke Bawaslu karena telah cuti kampanye selama 3 hari. Ia pun lantas meminta Gibran untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Terkait hal ini, Dasko sendiri meminta agar hal-hal semacam itu tidak dipakai atau dipolitisasi. Ia menyebut sudah ada aturan dan juga mekanisme Gibran untuk melakukan kampanye. Diberitakan sebelumnya, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka diminta mundur dari jabatan oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo YF Sukasno. Hal itu dia sampaikan agar Wali Kota Solo yang diemban Gibran banyak yang terbengkalai akibat agenda kampanye pemilu 2024. Salah satunya mengenai beberapa perwali yang tidak kunjung dirancang. Sukasno menilai beberapa peraturan daerah membutuhkan turunan berupa peraturan wali kota. Sementara itu perwali itu tak kunjung dibuat sehingga membuat operasional Perda tak efektif. Tidak hanya itu, ada pula Perda Rencana Tata Ruang Wilayah yang membutuhkan perwali mengenai rencana detail tata ruang. Namun hingga kini hal tersebut juga belum disahkan. Mas Gibran, soal cuti Mas, cuti jadi Wali Kota Solo Mas. Mas Gibran. Mas Ganjar beli menerima untuk menjaga untuk Jokowi. Gimana Mas? Apakah Mas Ganjar menilai Bapak? Sebanyak 150 kader Taruna Merah Putih atau TMP Majalengka memutuskan untuk mundur dari PDI Perjuangan